Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas seperti biasa membahas kalimat dan kosakata, membedah kalimat dan kosakata. Nah, namun kita lebih agak percepat karena untuk kali ini dan seterusnya kosakatanya akan lebih banyak. Kenapa? Karena saya mau mengejar ketertinggalan saya tentang kosakata bahasa Korea. Karena tahun depan saya insya Allah mau ikut ya ujian apa aja. Jadi kita mulai. Orenai ga miyotsarie yo. Dan Anthony maaf. Kita mulai di sini aja, di sini. Prepare dulu coy. Kita mulai dari ini. Ket yang artinya akhir. Jadi kalimatnya shijaki semyon ket to isjo. Sijak itu artinya mulai atau awalan, awal. Jadi sijak itu awal, sijak ada itu memulai. Shijaki isemyon ada jika ket akhir do itu juga itu ada jio itu kan. Nah, cara artikan gimana? Karena ada tata bahasa penengah, kita artikan di sini. Jadi jika ada awalan juga ada akhiran kan? Kayak gitu ada jio kan? Jika ada awalan juga ada akhiran kan? Nah, itu. Atau mau diartikan jika ada awalan juga ada akhiran gitu. Kannya cuman kayak menegaskan kayak gitu. Kan Cio kan. Terus yang kalimat kedua, himdel keciman ket kaji yol simi haseo. Himdel keciman ket kaji yol simi haseo. Himdel itu artinya melelahkan, ket itu akan, ciman itu artinya tetapi, ket itu akhir, kaji itu sampai, yol simi bersungguh-sungguh dengan bersungguh-sungguh atau bersungguh-sungguh. Haseo itu artinya lakukanlah. Cara artikan gimana? Sama, kita lihat ke tata bahasa penghubung dulu. Himdelket baru ke sebelah kiri. Himdelket bisa dibilang kayaknya akan melelahkan, pasti melelahkan. Ket itu bisa ket 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 maaf. Ket 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 itu bisa diartikan akan, bisa juga arti pasti. Nanti kita akan bahas. Nah, nanti ya banyak kali lah. Untuk arti ada diartikan dua atau diartikan akan sama pasti. Meskipun ada banyak sih. Jadi himdelket itu artinya pasti melelahkan. Tetapi jiman baru kita ke predikat karena nggak ada objek sama subjek kan. Pasti melelahkan, tapi lakukanlah dengan bersungguh-sungguh sampai akhir. Nah, kata-kata puitis banget sih. Himdel keciman ket kaji yol simi hasyo. Pasti melelahkan, tapi lakukanlah dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Terus yang antonim, sijak itu mulai, awalan atau mulai. Com itu pertama kali. Ini antonim dari ket. Terus kita mulai, naiga, nai atau usia. Bisa diartikan usia atau umur. Ntar waktu jam berapa? Masih. Ore. Ore itu artinya tahun ini. Naiga miot sarieyo. Nai itu usia, miot itu berapa, sarieyo itu artinya umur. Sama sih. Ore tahun ini usianya berapa? Naiga miot sarieyo. Berapa usianya? Gitu. Terus ketika ininya nggak ada subjek, tentukan subjeknya gimana? Yaitu ketika itu bentuk pertanyaan, itu subjeknya kamu, udah pasti kamu. Yang penting bukan selain aku atau kami gitu. Jadi bisa dibilang tahun ini kamu usianya berapa? Ore. Naiga yo. Tahun ini kamu usianya berapa? Terus yang kalimat kedua, nainen manciman olguren oryo boyoyo. Nah itu usia dan ini partikel pelengkap manciman dari kata manta yang artinya banyak. Banyak ciman itu tetapi, algul itu wajah, oryo itu muda dari kata orida. Orida yang artinya muda.
terus ditambah aoboyo. Aoboyo. Karena ininya kan orida, makanya ditambahkan oboida. Nah, bukan boyo tapi boida. Yang artinya dalam hal ini artinya terlihat. Terus D-nya kita bisa hilangkan, ditambahkan partikel penutup informal, ditambah oyo. Karena ini kan berakhiran dengan i. Jadi boyoyo. Makanya terciptalah boyoyo. Olgurun oryo boyoyo. Nah, inan manciman. Olgurun oryo boyoyo. Kita berhenti di sini. Ciman. Usianya banyak atau usianya tua, tetapi umurnya tua, usianya tua kayak gitulah. Usianya tua tetapi wajahnya terlihat muda. Kayak gitu. Meskipun usianya tua tetapi umurnya atau wajahnya terlihat muda. Nah, terus untuk rujukan, Nairul Mokta itu bukan diartikan makan usia tapi bertambah usia. Jadi ditambah. Nah, terus kayak semacam Hansarul Mokta. Bukan makan 1 tahun tapi bertambah 1 tahun. Jadi kayak gitu. Sama sih makan satu atau makan waktu kayak gitu. Makan. Jadi bukan makan makanan doang, bukan memakan doang, tapi dia juga diartikan bertambah 1 tahun, bertambah usia kayak gitu. Ansarul Mokta. Terus yang najung itu artinya nanti atau setelahnya. Contohnya uri najunge dasi manayo. Uri najunge dasi manayo. Uri itu artinya kami atau kita. Najunge nanti, dasi lagi, manayo itu bertemu. Uri najunge dasi manayo nanti kita bertemu lagi. Nanti kita bertemu lagi. Nantinya diartikan lebih dulu enaknya. Nanti kita bertemu lagi. Baru sesuai dengan subjek, predikat, terus kata keterangan, dasi. Nanti kita bertemu lagi. Terus bagian ini. Jigemen bape nikah najunge chona halkayo. Chona halkayo atau chonhua halkayo. Terserah. Itu sama. Jadi bisa dibilang kayak kasus kayak mo. Yang ditulisannya wo tapi dibacanya mo. Ige mo yeyo kayak gitu. Nah. Jigem itu artinya sekarang, bape nikah itu dari kata bapeda yang artinya sibuk, nikah itu karena, terus najung itu nanti, chona halkeo itu dari kata chona hada yang artinya menelpon, dan ril keo itu artinya akan. Jadi diartikan sekarang tuh aku karena ada bab penikah jadi diartikan di sini dulu tata bahasa penghubung kalimat nikah. Karena baru di sebelah kiri. Karena sekarang aku sibuk. Jigemen bab penikah karena sekarang aku sibuk. Najunge nanti akan aku telepon. Najunge chona halkeo. Oke, kayak gitu. Terus untuk sinonim itu daum berikutnya, dan monjo itu lawan kata dari antonim, jadi lebih dulu. Monjo itu kan diartikan lebih dulu, sementara ininya kan nanti aja, nanti kamu duluan aja kayak gitu. Tapi kalau monjo itu kan saya lebih dulu, saya duluan kayak gitu. Jadi lawan katanya monjo. Terus neong itu bisa diartikan isi atau konten semacam drama atau apa ya, konten film ya, isi film ya, sama aja sih kayaknya. Terus yang kalimat ini cege neongan 어렵지 않아요. Cek itu buku, tersebut partikel kepemilikan, neong itu artinya isi, ini partikel topik, 어렵지 않아요.
Oropchianayo itu artinya tidak sulit. Dari kata oropta yang artinya sulit dan anayo itu tidak. Bisa dibilang isi buku ini tidak sulit. Jadi isi dalaman buku ini tidak sulit. Nah, terus yang kedua, Yonghwa는 buat지만 내용이 이해가 안 돼요. 내용이 이해가 안 돼요. Dari kata Yonghwa itu artinya film, buat ciman dari kata Buddha, terus Buddha yang artinya melihat atau menonton film. Ciman itu at itu dari kata at yang artinya sudah. Dan ini dia partikel pelengkap. Dia partikel perbandingan, bukan pelengkap, perbandingan. Jadi dia apa ya? Jadi diartikan menonton film. Kenapa pakai nan bukan partikel el? Dia menegaskan bahwa tersebut dia membandingkan Yonghwa filmnya. Yonghwa는 buat ciman kayak gitu. Saya sudah menonton film. Jadi ya menegaskan doang membandingkan film dan konteks selanjutnya nantinya perbandingan. Kita coba lihat di sini. Ciman, tetapi Neongi ihega andeyo. Neong isinya atau kontennya ihega paham. Ihega memaham. Ihehada itu memahami. Kalau kata bendanya itu paham. Ihega itu partikel penanda subjek, andeyo itu artinya tidak boleh atau bisa dibilang tidak bisa. Nah, inilah kasus yang bisa bikin mumet. Jadi dalam bahasa Korea itu partikel nan, partikel ga, partikel el sama rel itu konteksnya terlalu ambigu banget. Sering banget dia ditukar-tukar. Partikel el sama rel itu kayak apa? Dia itu nggak bisa menggantikan posisi nan sama ga jadi subjek. Tapi rel tersebut dia sering banget dipingkal gitu posisinya dengan partikel nan sama ga. Nah, jadi agak ambigu kali posisinya, selalu di pojokan ya. Karena apa? Pertama, dia itu mempunyai partikel penanda objek itu mempunyai banyak kelemahan. Yang pertama, dia itu nggak bisa pakai kata sifat. Yang kedua, dia itu kata kerja pasif juga sama, dia nggak bisa kata kerja pasif. Ketika dia membandingkan juga ada perbandingan antara yang terakhir juga ketika dia ada suatu perbandingan antara ini dan itu, dia juga digantikan samaan samanan karena ini lebih diutamakan. Itu menegaskan bahwa membandingkan sesuatu. Jadi untuk el sama rel itu lebih banyak banget kekurangannya, sehingga sering banget disisipkan partikel i atau ga, nen sama en. Yang tadi yang biasa aku bilang itu partikel pelengkap. Nah, tapi ada baru lagi juga sih, karena kata kerja juga bisa nih. Ini juga andeyo, ihega andeyo tidak bisa dimengerti. Maaf urochiman kayak gitu. Jadi untuk bisa dibilang ya agak konteksnya itu kita coba banyak kali. Untuk pemula kita coba ulang kayak gitu. Karena agak ambigu banget gitu. Kalau kita mulai sesuai dengan skill yang tahu film sudah melihat. Kalau ininya jadi topik, film sudah melihat, tetapi isinya paham tidak bisa atau tidak boleh. Nah, kalau kita sesuai dengan struktur itu, sesuai dengan kegunaan subjek dan topik, kita artinya agak bingung. Itu yang bikin bingung dalam bahasa Korea. Namun kalau kita udah paham
bahwa partikel L-Samaral tersebut memiliki banyak kekurangan. Makanya kita coba bahwa partikel non atau ga tersebut apakah bisa menjadi sebuah objek, menandakan bahwa kata benda yang melekat tersebut adalah objek kalimat. Kita bisa membuat kayak gitu dalam pemikiran kedua kita. Mungkin kenapa? Karena pertama yaitu perbandingan, atau dia nggak bisa jadi kata sifat, jadi muncullah partikel pelengkap, atau juga ketika itu kata kerja bentuk pasif. Jadi banyak kekurangan untuk partikel L-Samaral, sehingga pengalaman yang membuat kita bisa membedakan itu dengan sekali baca doang. Tapi untuk pemula, saranin coba aja dulu 2 atau 3 kali. Coba artikan Yonghwanen buat Ciman. Artinya kok beda banget sih. Artinya film melihat, telah melihat. Kok malah film yang telah melihat? Nah, kalau ketika itu ambigu, kita coba menjadi telah melihat film. Mungkin karena jeganya di sini dihilangkan. Kayak jega Yonghwanen buat Ciman. Saya telah melihat film. Kayak gitu. Kalau ada konteks jega itu kan lebih mudah. Namun terkadang bahasa Korea kan kayak gitu. Konteks subjeknya gak ada gitu. Dan partikel penanda objeknya sering kita hilangkan. Jadi kayak gitu. Pengalaman yang membuat kita bisa tahu cara membedakan kalimat ini. Menerjemahkan kalimat. Oke. Saya udah melihat film. Saya sudah menonton film, tetapi isinya tidak bisa aku pahami. Jadi untuk yang lain, semacam kayak membaca buku atau komik, dia udah paham. Atau membaca film yang lain itu dia udah paham, tapi untuk film yang ini dia nggak paham banget. Kayak gitu konteksnya. Oke, terus kalimat selanjutnya. Nemse itu diartikan bau atau aroma. Contohnya, Bada itu pantai, kalau nggak salah pantai. Nemse itu bau, ga itu partikel, cam itu sangat, coayo itu bagus. Suka, bisa dibilang suka sih karena itu bau. Atau lebih enaknya itu aroma aja, lebih halus bahasanya. Aroma laut, aroma pantai sangat aku suka. Aku sangat menyukai aroma pantai. Nah, ini bisa jadi objek. Aku sangat menyukai. Aku sangat jega cam cuayo. Aku jega maaf jonan badanem sega cam cuayo. Aku sangat menyukai aroma laut. Nah, ini juga bisa menjadi objek kalimat. Terus yang bagian ini, yogiso isangan nemsega nayo. Yogiso itu artinya ini di sini. Isanghan dari kata isanghada, yang artinya aneh. Terus ditambah nian. Nian itu selain diartikan yang, dia juga membuat kata sifat tersebut menjadi kata keterangan yang bisa dibilang ini satu kesatuan. Nemse isangan nemse artinya bau yang aneh. Ganayo itu artinya muncul. Jadi bisa dibilang muncul bau yang aneh di sini. Yogiso isangan nemsega nayo. Terus yang selanjutnya, nore itu bisa diartikan lagu. Nanen hanggung norerel choayo. Nanen hanggung norerel choayo. Nah, itu artinya aku. Hanguk nore atau hanggung nore itu artinya lagu Korea. Choaheo itu menyukai. Nah, ininya enak kan? Subtopik, aku baru ke predikat. Aku menyukai lagu Korea. Nanan hanggung norerer choaheo. Terus selanjutnya. Norerer jal norerer jal bulo semyon. Chokesseyo. Bulos semyon chokesseyo. Nore itu lagu, jal bulos soyo. Waduh. Jal bulos soyo dari kata burda yang artinya nore burda, nore burda.
dari kata kosakata nore burda, norehada aslinya norehada yang artinya menyanyi. Nah, hada tersebut kita bisa hilangkan, bisa kita ganti menjadi burda. Yang artinya sama, nore burda yang artinya bernyanyi kayak norehada gitu. Terus karena konteksnya sama norehada sama burda, ini juga bisa kita sisipkan menjadi partikel el. Jadi norerel burda. Nah, selain itu kita bisa masukkan lagi sisipkan kata keterangan, kosakata kata keterangan. Jadi norerel jal bulot jal norerel jal burda. Nah, artinya bernyanyi dengan baik. Kayak gitu. Jadi ada salusulnya. Dari kata norehada bisa diganti menjadi nore burda. Terus karena sama norehada sama nore burda itu bisa disisipkan partikel el, partikel penanda objek dan kata keterangan. Jadi norerel jal burda itu bukan diartikan menyanyi dengan baik lagu, tapi bernyanyi dengan baik. Jadi konteks terjemahannya kayak gitu. Kalau kita ketahui asal usulnya, kita nggak apa ya, meminimalisir salah arti kayak gitu. Nah, untuk semyon cuketseyo, jika saya alangkah baiknya jika saya bernyanyi dengan baik. Alangkah baiknya aku berharap jika bisa bernyanyi dengan baik kayak gitu. Nah, ini rujukan tadi norerel hada itu sama kayak burda, bisa digantikan menjadi burda. Norerel burda, norerel hada, nore hada, tapi nore burda itu jarang banget. Lebih baik norerel burda. Karena untuk hada itu kosakata agak istimewa. Dia artinya banyak banget. Oke, yang selanjutnya nun saum itu artinya perang salju atau bisa dibilang lempar bola salju. Nun saum. Uri opanen nun saumel careo. Nah, uri opa bukan bisa diartikan kakak kami, tapi lebih sering diartikan kakakku. Pah. Kenapa? Karena untuk keluarga semacam uri gajok, uri oma itu bukan dibaca. Misalkan kalau mau ngomong kakakku, keluargaku, dia nggak pakai j gajok atau j opah, tapi pakainya uri opah. Itu semacam kayak buku budaya kayak gitu, budaya orang Korea sana. Uri opah, kakakku. Nun saum itu perang salju. Nun saum itu perang salju. Careo pintar. Jadi kakakku pintar perang salju, bermain salju, perang salju. Jadi enak, ini topik predikat baru ke objek nun saum. Terus lanjut oje nun saum do hago nun saum do mandoro soyo. Nah, cara artikan gimana? Cara artikan kita ke tata bahasa penghubung kalimat. Yang pakainya yang ini hago. Hago nun saum do hago. Nah, hago ini bukan diartikan dan. Yang tahu sendiri itu kan dan ada rang-irang kayak gua hago. Nah, ini bukan hago yang itu, tapi gabungan antara hada dan ditambah go, yang artinya go itu penghubung kalimat yang bisa diartikan artinya dan. Dan kita hilangkan, ditambah go-nya pindah ke sini jadi hago. Jadi kayak terdengar kayak gitu, hago. Nah, bedanya gimana? Kok itu kan sama artinya dan atau kayak gitu. Nah, itu emang itu artinya sama, dan hago, dan juga itu kata kerja ha ditambah go itu juga diartikan dan, tapi konteks dalam menerjemahkannya nanti berpengaruh. Meskipun artinya nggak terlalu berpengaruh banget. Kalau untuk konteks menerjemahkan itu berpengaruh banget. Jadi bisa dibilang ini kan ada go penghubung kalimat. Jadi kita bisa artikan dari sebelah kiri. Oje nun saumdo hago. Kemarin saya melakukan, bisa dibilang kalimatnya lebih lengkap. Oje jega nun saumdo hago.
kemarin saya melakukan perang salju. Nah, do-nya kita nggak diartikan juga nggak apa-apa. Artikan di sebelah kiri, kanan. Kemudian nun saram do manderosoyo. Kemudian juga dan juga atau go itu bisa diartikan kan dan juga membuat nun saram orang-orangan salju. Nah, kayak gitu caranya. Oje nun saumdo hago nun saramdo mandurosoyo. Kenapa do-nya diartikan lebih dulu? Karena ini nun saram itu objek. Jadi habis ini baru do dulu diartikan. Namun kecuali nun saram ini subjek, baru nun saram dulu, baru do. Kayak orang-orang salju juga makan. Kayak gitu. Nun saram do sigel mogoyo. Kayak gitu kalau mau dibikin kayak gitu. Subjeknya nun saram, orang-orang salju juga makan makanan gitu. Babel mogosoyo makan. Tapi ketika nun saram itu objek, do-nya kita artikan lebih dulu dan go habis go kita artikan do, bukan nun saram dulu, tapi do. Baru ke predikat, baru ke objek nun saram. Itu cara artikan. Terus lanjut. Baterai masih 7. News atau berita. Nanan internesero newsreel buayo. Aku menonton berita lewat internet. Ini bisa diartikan dengan, bisa diartikan ke, bisa juga diartikan lewat. Lewat atau melalui internet. Melalui internet. Aku menonton berita melalui internet. Terus selanjutnya 뉴스를 자주 들으면 듣기를 더 잘할 거예요. Nah, ini kan ada tata bahasa penghubung, kita artikan dari sebelah kiri. Aku sering, ingat ini kata keterangan kita coba artikan lebih dulu. Aku sering mendengar berita. Jika maaf, ini kayaknya kamu nih. Jika kamu sering mendengar berita, maka kamu akan caral koyo pintar akan lebih pintar listening gitu. 뉴스를 자주 들으면 듣기를 더 잘할 거예요. Jika kamu sering mendengar berita, maka kamu akan lebih pintar listening. Oke, selanjutnya berapa lagi sih? Selanjutnya, nekim itu artinya perasaan. Contohnya, kesaraman nekimi cam coayo. Kesaraman nekimi cam coayo. Kesaram orang itu, nekim itu perasaan, cam itu sangat, coayo itu sangat senang. Coayo selain suka bisa diartikan senang, baik. Karena ini topiknya udah tahu, kesaram orang itu, baru ini. Perasaannya sangat senang. Orang itu perasaannya sangat senang. Gampang kan? Terus lanjut. Honja goro는데 자꾸 이상한 느낌이 들었어요. Karena ini tata bahasa penghubung kalimat, kita artikan di sebelah kiri. Honja goro는데. Aku berjalan sendiri. Honja itu sendiri. Goroda itu artinya berjalan. Aku berjalan sendiri. Tetapi nende, kenapa diartikan tetapi? Karena ini jaku isangan nekimi terosoyo. Jaku itu selalu, isangan itu artinya aneh tadi. Yang aneh, nekimi itu artinya perasaan. Terosoyo itu masuk atau bisa merasakan. Masuk perasaan. Merasakan perasaan. Nekimi terosoyo. Bisa dibilang itu satu kalimat, satu kesatuan, deskripsi teks. Ingat, itu partikel pelengkap. Ini meskipun ini kata kerja sih, bukan kata sifat. Karena tadi itu agak panjang juga sih kalau bahas masalah partikel penanda objek. Kelamaannya banyak kali. Jadi ini isangan nekimi derosoyo. Tetapi aku selalu merasakan, baru ke predikat, perasaan yang aneh.
Nah, ini satu kesatuan, makanya ininya isangan nekim, perasaan yang aneh. Terus selanjutnya untuk sinonimnya yaitu gibun. Nekim itu gibun, perasaan sama aja. Selanjutnya terus yang ini. Nengnyok. Itu nengnyok, dibacanya nengnyok. Meskipun nengreok tapi dibacanya nengnyok. Artinya sama, kemampuan. Aturan baca doang sih. Nengnyok. Genen naiga oryodo nengnyogi manayo. Dia naik usia muda. Orida dari kata orida, oryodo. Naiga oryodo usianya muda. Nah, nengnyok itu artinya kemampuan, manayo itu banyak kemampuan, ada banyak kemampuan. Nah, kita cari artinya di sini, tata bahasa penghubung kalimat. Do, aodo, dari kata aodo, tata bahasa aodo yang artinya walaupun atau meskipun. Jadi itu bisa diartikan di sini. Walaupun dia usianya biasa, habis tata bahasa penengah baru ke subjek atau topik kalimat. Walaupun dia usianya lebih muda, namun ada banyak kemampuan. Jadi walaupun bla 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 namun atau meskipun bla 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 namun ada banyak kemampuan. Terus selanjutnya yang bagian ini. Nanen marel caranen neng nyogel katko sipoyo. Nanen itu artinya aku, marel itu perkataan, bisa dibilang kayak bahasa kayak gitu, perkataan. Caranen dari kata carada yang artinya pintar. Terus nan ini membuat kata kerja tersebut menjadi kata keterangan dan jadi satu kesatuan di sini. Caranen neng nyok itu kemampuan yang pintar. Katko itu memiliki, kata itu dari kata-kata yang artinya memiliki, dan gosipoyo itu artinya ingin. Ingin memiliki. Diartikan dari topik dulu. Topik, predikat, dan objek di sini. Nah, ini bukan objek utama, dia itu objek yang masuk ke golongan kata keterangan. Jadi dia satu kesatuan sama kata keterangan dan dia ini sama kayak gini. Jadi satu kesatuan. Marel caranen nengyok, kemampuan pintar bahasa kayak gitu. Kemampuan pintar bahasa. Makanya ininya diartikan caranen dulu kan daripada kemampuan bahasa pintar. Harusnya kalau kata keterangan kan kalau ada objek dulu baru ke kata keterangan tersebut. Tapi karena ininya satu kesatuan, sesuai dengan SPOK predikat dulu baru ke objek. Namun ini kan bukan predikat sesungguhnya tapi kata keterangan. Sehingga di sini satu kesatuan. Makanya hasilnya satu kesatuan. Marel cara nengyok. Kemampuan pintar bahasa. Jadi aku ingin memiliki kemampuan pintar bahasa. Kayak gitu. Terus selanjutnya untuk rujukannya nengnyoki ita opta sama kayak kata yang artinya memiliki. Ita sama gata, nengnyoki ita sama gata memiliki kemampuan. Opta itu tidak memiliki, lawan kata. Terus selanjutnya dari itu diartikan kaki. Tapi untuk bab 2013 ada dari yang itu artinya jembatan. Ada juga jembatan biasanya untuk kebudayaan sih keluarnya jembatan karena jembatan zaman dahulu sih darinya. Jadi jembatan itu jarang banget sih dilihat kecuali kalau macam teks kebudayaan gitu. Nah, baru dari tersebut kemungkinan besar sih jembatan. Tapi kalau kita tahu kosakata yang lain ya pasti kita bisa ngeh gitu bahwa dari tersebut nggak diartikan kaki tapi jembatan. Nah, dari itu diartikan kaki, jadi seluruhan tubuh kaki. Beda sama bal. Bal itu kan pergelangan. Pergelangan sampai telapak. Kalau dari itu seluruh kaki. Dari betis kalau nggak salah. Terus mulai cukurul hadaga dari rel dajossoyo. Cuku itu artinya cukurul hada dari kata cuku hada bermain
bermain sepak bola. Daga itu bisa diartikan ketika atau apa ya, bisa dibilang kemudian. Kemudian dari lel dachosoyo, artinya kaki dari dachosoyo terluka, kaki terluka. Dari lel dachosoyo terluka. Dari ga nih. Dari ga dachosoyo terluka itu dari cida, dari kata dacida yang kata sifat ya terluka. Kemungkinan. Belum tahu pula. Cugurel itu artinya kana. Nah, hada itu bisa diartikan ketika, bisa diartikan kemudian. Ingat, untuk kemudian itu konteksnya kalau kemudian pasti di sebelah kiri. Itu di sebelah kiri bisa diartikan lebih dulu. Namun ketika konteksnya ada ketika, mau diartikan ketika, lebih enaknya dari belakang. Jadi bisa dibilang aku kakinya terluka. Kayaknya. Aku kakinya terluka ketika bermain sepak bola. Nah, kakiku terluka ketika bermain sepak bola. Namun kalau kita pakai kemudian, apa ya, bisa dibilang aku bermain sepak bola sebentar, kemudian kakiku terluka. Dachiga dachosoyo. Nah, untuk ini ada sebentar. Nanti daga itu kata kerja di sebelah sini ada embel-embel sebentar. Bermain sepak bola sebentar, kemudian di sebelah kanan. Namun kalau ketika langsung aja ketika. Ya gitu. Itu cara membedain arti ketika sama kemudian. Itu konteksnya masih bisa diartikan dua-duanya, tapi ada beberapa kalimat yang nggak bisa diartikan langsung kedua-duanya. Jadi pilih salah satu. Terus yang bagian 2, nomu ore goroso dari ga apayo. Nomu itu terlalu, ore itu lama, goroso itu berjalan. Dari kata gota, kalau nggak salah gota ini bukan golda, bukan golda, karena golda itu menggantung kalau nggak salah. Jadi gota itu artinya berjalan, oso itu karena, dari ga kakinya apayo, dari kata apeda yang artinya sakit. Nah, aso ini tata bahasa penghubung kalimat yang bisa diartikan dari kedua-duanya. Kenapa? Coba aja. Karena terlalu lama berjalan, jadi kakinya sakit atau kakiku sakit, bisa dibilang, tergantung subjeknya sih. Karena jalan terlalu lama, kakinya sakit. Oke. Terus selanjutnya, daum. Berikutnya atau selanjutnya. Daum to oseo bisa dibaca tu, bisa dibaca to. Daum meto oseo gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena untuk konsonan rangkap KR, dia ketika ditambah vokal O tersebut sering banget dibaca U. Jadi tulisannya kok. Ini banyak kali. Tulisannya kok, tapi sering dibaca kayak gitu. Jadi tergantung aja, tergantung enaknya. Dameto oseo. Artinya berikutnya, selanjutnya silakan datang kembali lagi. To itu artinya lagi. Datang kembali, silakan datang lagi atau datang kembali. Silakan datang kembali atau silakan datang lagi. Dame. Terus selanjutnya dalam butonan ilcik ogesmnida. Ayo, mana artikan? Nah, ini bisa diartikan ini. Mulai berikutnya, ini subjeknya kita bisa improve. Saya akan datang lebih awal. Ilcik itu lebih awal. Dalam butonan ilcik ogesmnida. Mulai berikutnya saya akan datang lebih awal. Tapi kalau kita memulai dengan SKOP atau SPOK, saya akan
saya akan datang atau tiba lebih awal mulai berikutnya. Agak kurang enak kan? Jadi mulai berikutnya saya akan datang lebih awal. Kayak gitu. Dalam butonen ilcik ogismnida. Kenapa? Karena dalam ini dia kata benda. Dia itu kata benda, jadi butonen ini dia nempel di sini tambah partikel topik. Jadi dalam butonen mulai berikutnya saya akan datang lebih awal. Oke, untuk najung itu tadi, selanjutnya setelahnya sinonim dan mojo itu antonim lebih dulu. Nah, oke, sampai sini pas banget, baterai tinggal 2. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Maaf penjelasannya agak cepat karena karena baterainya tinggal sedikit. Oke, sampai sini. Untuk berikutnya kemungkinan agak lebih lama penjelasannya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.